Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Diva Cooking. Kali ini saya akan membuat donat yang rasanya enak, empuk, dan super lembut. Gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya? Simak terus videonya ya. Silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih. Pertama-tama kita aktifkan dulu raginya. Kita siapkan 130 ml air hangat. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan gula halus dan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian kita aduk-aduk sebentar sampai gulanya larut ya. Setelah itu kita tutup dengan kain bersih atau penutup lainnya ya. Kita diamkan selama 5-10 menit sampai raginya itu berbuih. Setelah kurang lebih 5-10 menit, lalu kita buka penutupnya dan kita bisa lihat raginya sudah berbuih seperti ini ya. Itu tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Dan jika raginya tidak berbuih, jangan digunakan ya teman-teman, karena raginya sudah tidak aktif. Siapkan wadah, kemudian kita masukkan 250 gram terigu protein tinggi, 30 gram gula halus, 2 sendok makan susu bubuk, dan 2 butir kuning telur. Setelah itu kita masukkan air ragi yang tadi. Lalu kita aduk sampai rata. Untuk memasukkan air raginya kita bisa lakukan secara bertahap atau secara langsung ya. Karena tingkat kelembaban pada masing-masing tepung itu juga berbeda ya teman-teman. Jadi kalau kita masukkan airnya secara bertahap itu bisa lebih aman ya teman-teman, nggak akan takut kelembekan. Setelah adonannya setengah kali seperti ini, lalu kita masukkan 1 sendok munjung margarin atau mentega, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu di sini saya uleni dengan menggunakan mixer, tujuannya supaya bisa cepat kalis ya teman-teman. Tapi jika teman-teman di rumah tidak ada mixer, bisa juga kok diuleni dengan tangan ya teman-teman. Tapi mungkin prosesnya bisa lebih lama ya. Sekitar 20-25 menit baru bisa kalis ya. Untuk penggunaan gula juga saya memakai gula halus, itu tujuannya supaya nanti ketika kita menguleni itu bisa cepat kalis. Kita uleni terus dengan menggunakan mixer seperti ini sampai pada wadahnya tidak ada adonan yang menempel ya. Dan tekstur adonannya sampai kalis elastis. Setelah dirasa adonan mulai kalis elastis, lalu kita bisa matikan mixernya ya. Supaya tidak lengket, tangan kita dibaluri dulu dengan minyak goreng. Dan kita bisa lihat adonannya sudah kalis elastis seperti ini ya. Ciri adonan kalis elastis itu jika direntangkan sampai tipis seperti ini tidak mudah robek. Setelah itu kita bulatkan adonan. Kita letakkan di dalam wadah. Dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan 30 menit, lalu kita buka adonannya. Tuh, kita bisa lihat adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya.
Lalu kita kempiskan dengan menggunakan tangan untuk menghilangkan gelembung udara yang ada di dalam adonan ya. Lalu kita uleni sebentar. Lalu kita bulatkan seperti ini. Kita taburi alas kerja dengan terigu, lalu kita pindahkan adonan yang tadi ke alas kerja. Setelah itu kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini saya timbang seberat 30 gram. Untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Bisa ukuran besar ataupun ukuran lebih kecil, tapi nanti hasilnya lebih banyak ya teman-teman. Terutama kalau kita pengen bikin donat mini, tentu saja kita potong menjadi bagian yang kecil-kecil ya, supaya hasilnya lebih banyak. Setelah adonan dibagi dan ditimbang, lalu kita tutup dulu dengan kain bersih ya. Setelah itu kita ambil satu adonan dan kita bulatkan seperti ini. Atau bisa juga kita rounding di alas kerja. Tapi kalau saya seperti ini aja udah cukup ya. Setelah dibentuk bulat seperti ini, lalu kita letakkan di atas kertas yang sudah ditaburi dengan terigu. Lalu kita simpan di atas loyang ya. Kita simpan di atas kertas itu tujuannya supaya nanti kalau mau digoreng adonannya tidak penyok ya. Lakukan seperti ini sampai adonannya habis ya. Setelah semua adonan selesai dibentuk, lalu kita letakkan di atas loyang seperti ini. Kemudian kita kempiskan bagian atasnya perlahan-lahan saja ya. Lalu kita lubangi dengan menggunakan tutup botol yang ditaburi dengan tepung terigu atau bisa juga dengan spuit ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan tutup botol seperti ini karena saya rasa lebih mudah dan lebih cepat ya prosesnya. Dan bentuk bolongannya juga lebih rata dan lebih rapi. Atau teman-teman juga bisa menggunakan pencetak donat ya. Kita pipihkan terlebih dahulu lalu kita cetak dengan menggunakan pencetak donat. Jadi tergantung kesukaannya teman-teman aja ya pakai cara yang mana. Yang penting teman-teman merasa nyaman dan lebih cepat dalam pengerjaannya. Dan sebelum mengempiskan adonan, kita taburi dulu dengan sedikit tepung terigu. Setelah itu kita bolongi ya. Dan jangan lupa tutup botolnya juga setiap kali membolongi itu harus dikasih tepung terigu. Tujuannya supaya tidak lengket ya. Dan tentu saja hasilnya bisa lebih rapi. Lakukan seperti ini sampai adonannya habis ya. Oh ya teman-teman, jika di rumah tidak ada tutup botol atau pencetak donat, kita bisa juga lakukan dengan menekan telunjuk ke dalam tengah-tengah adonan ya, seperti ini. Setelah itu kita putar-putar sebentar dan kita letakkan di atas kertas yang sudah ditaburi dengan terigu. Lalu kita tutup dengan kain bersih dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita buka kain bersihnya. Dan kita lihat adonan donatnya sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Adonan donat yang sudah siap digoreng itu tandanya teksturnya sudah ringan. Dan jika disentuh dengan menggunakan telunjuk biasanya tidak mudah kembali dengan cepat. Kita panaskan minyak dan kita tes dengan tusuk sate. Jika tusuk sate sudah ada buihnya berarti minyak sudah mulai panas. Lalu kita masukkan donatnya satu persatu.
Kemudian kita goreng dengan menggunakan api yang kecil aja ya teman-teman. Kita bisa putar-putar bagian tengahnya dengan menggunakan tusuk sate ya. Setelah itu kita bisa diamkan sampai bagian bawahnya berwarna kuning keemasan. Jika bagian bawahnya sudah mulai berwarna kuning keemasan, lalu kita bisa balik ya. Untuk menggoreng donat ini sebaiknya hanya dalam satu balikan saja ya teman-teman, supaya tidak banyak menyerap minyak. Tuh, kita bisa lihat kan, ketika donatnya dibalik sudah terbentuk ada white ringnya ya. Itu tandanya adonan donatnya sudah mengembang sempurna sebelum kita goreng. Jika kedua bagian donatnya sudah mulai kuning keemasan, lalu kita bisa angkat ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya yang sudah digoreng tadi. Donatnya menul-menul dan mulus ya. Setelah donatnya agak dingin, lalu kita bisa kasihkan topping. Di sini saya kasih topping gula halus ya teman-teman. Dan kalau mau kasih topping yang lain juga bisa banget loh. Dan ini dia, donatnya sudah jadi. Donat ini rasanya enak, empuk, dan teksturnya super lembut. Dan kita bisa lihat ada white ringnya di sini, berarti donat ini mengembang dengan sempurna. Donat ini juga teksturnya sangat lembut banget. Dan coba kita lihat bagian dalamnya. Wow, terlihat sangat empuk dan lembut ya teman-teman. Pas banget untuk camilan keluarga atau dijadikan ide jualan ya. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan cara buatnya? Jika teman-teman suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Mencoba ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.